Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menyumpai Anda tentunya dalam program khusus spesial Ramadan, yaitu Hikmah Ramadan, edisi khusus Ayo Mengaji. Jadi pada hari ini jatuh pada Quran Surah An-Naml ayat 91, yaitu program acara Ayo Mengaji kita pada hari ini akan jatuh pada Quran Surah An-Naml ayat 91. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini yaitu narasumber kita, yaitu Ustadz Horim MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, Alhamdulillah, barakallah Ustadz. Baik Ustadz, pemirsa, mari kita awali dengan mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran oleh Qori Haji Baharun Jamil, yaitu Quran Surah An-Naml ayat 91 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما
ما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan tilawah Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh Haji Bahrun Jamil, yaitu Quran Surah An-Naml ayat 91. Baik pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran, tentunya bersama kami program acara Ayo Mengaji, dan juga nanti akan dibahas tentang makna Quran Surah An-Naml ayat 91 ini oleh narasumber kita. Baik Ustadz, Alhamdulillah Ustadz, tadi telah kita dengarkan bersama tilawah Al-Quran oleh qori kita. Mari kita bahas tentang tajwidnya terlebih dahulu Ustadz, yaitu pada Quran Surah An-Naml ayat 91. Kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa TPRI Jambi, TPRI kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang surah An-Naml ayat 91. Karena Al-Quran ini adalah salah satu bentuk mukjizat Allah yang diberikannya kepada kita umat Islam untuk kita pelajari dan kemudian kita ajarkan. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik yang benar. Mungkin sebelum kita lanjut, saya akan membaca dulu apa surah yang kita baca pada sore hari ini, yaitu surah An-Naml ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabba hazihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Surah An-Naml ini ayat 91 itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Dalam arti perintah Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku diperintah, kata Nabi Muhammad SAW, untuk menyembah. Menyembah yaitu menyembah negeri ini. Dalam artian, yaitulah kota Mekah, Makkatul Mukarramah. Yang mana kota Mekah, Makkatul Mukarramah itu, yaitulah salah satu tanah suci yang ada di dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyembah. Artinya diperintahkan agar Rasulullah SAW mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar. Kemudian lagi di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu diperintahkan untuk menjadi golongan orang-orang yang muslim. Artinya fokusnya Rasulullah pertama menyembah Allah, kemudian masuk ke dalam golongan orang-orang yang Islam. Nah, jadi ayat ini insya Allah nantinya kita akan bahas mengenai tentang mungkin makharijul hurufnya, tajwid, fasahah dan lain sebagainya.
Mungkin itu dulu, Mbak. Baik Ustaz. Jadi pada makro ini, surah An-Naml ayat 91 ini, mungkin ada beberapa tajwid-tajwid yang bisa dijelaskan, Ustaz, dipersilahkan Ustaz. Sebenarnya untuk ilmu tajwid daripada Al-Quran ini, kita membaca Al-Quran kalau tanpa tajwid, fasahah yang benar, maka kita sia-sia. Misal di dalam surah An-Naml ini, ada kata-kata misalnya innama. Innama itu sebenarnya di dalam ilmu tajwid, innama itu termasuk ke dalam kategori izharunah. Artinya berdengung, nyata dan berdengung. Nah, kalau kita membaca Al-Quran ini nanti misalnya innama, aturan ada tasdidnya di situ, namun kita baca innama langsung, berarti bacaan daripada Al-Quran kita itu belum dikategorikan kebenarannya. Terus kemudian lagi di dalam Al-Quran ini banyak sekali hukum-hukum tajwid yang mesti dan wajib kita pelajari. Ada yang namanya di dalam huruf hijaiyah yang 29 itu ada terdiri dari idgham, kemudian iklab, ada ikhfa, kemudian ada huruf izhar. Jadi kesemua itu harus kita pelajari dengan benar. Berapa banyakkah huruf idgham? Idgham itu pun terbagi kepada berapa? Terbagi kepada dua misalnya. Ada idgham ma'al ghunnah, ada idgham bila ghunnah. Yang ma'al ghunnah artinya kita wajib berdengung, wajib dipanjangkan. Sedangkan bila ghunnah tidak wajib kita panjangkan. Nah, kemudian lagi misalnya di dalam hukum-hukum yang lain, tajwid yang lain, misalnya hukum huruf izhar. Izhar itu nyata, tidak boleh berdengung. Huruf izhar juga ada berapa hal misalnya, kita harus jelaskan. Kemudian setelah kita mengetahui itu, baru kita mempelajari tentang sifatul hurufnya, kemudian fasahahnya, bagaimana menyebut huruf sin yang benar, sya, sod, huruf to. Kemudian lagi di situ ada lagi namanya qalqalah. Qalqalah itu ada namanya qalqalah kubro, ada qalqalah syu'ra. Nah, dulu kalau istilah kami di pondok dulu untuk mengenal berapa banyak huruf qalqalah itu, kami cuman bilang baju di toko. Nah, baju di toko itu artinya ba, qaf, jim, to, ko. Nah, jadi kan disingkat gitu ya, biar lebih simpel ya. Biar simpel, jadi berapa banyak huruf qalqalah, tinggal kita sebut baju di toko. Jadi itu untuk huruf apa nih Ustaz? Kalau yang baju di toko ini di bagian huruf tajwidnya di bagian apa nih Ustaz? Itu bagian qalqalah. Qalqalah. Ya, jadi qalqalah itu kan kalau qalqalah syu'ra itu kan di pertengahan ayat. Kemudian kalau kubro itu kan di akhir daripada ayat Al-Qur'an tersendiri kan. Nah, misalnya ibad kan bil haqq. Nah, itu kan di akhir kalimat. Ya, cara membacanya kan. Nah, kemudian lagi di dalam ilmu tajwid itu ya memang kita tidak harus kita mempelajarinya. Bagaimana kita membacanya dengan baik, mempelajari dengan baik, sehingga ketika kita nanti belajar Al-Quran itu sendiri, kita sudah tahu, oh ini hukum tajwidnya, ini misalnya huruf idghamnya, ini ikhfanya, ini mad wajibnya, ini mad jaiznya. Jadi sehingga ketika kita misalnya kita membaca Al-Quran, insya Allah bacaan Al-Quran kita akan semakin baik dan benar. Karena kadang-kadang tuh begini Mbak, ada orang yang senang membaca Al-Quran, mau belajar, tetapi tidak ada gurunya. Iya, sehingga dia belajar otodidak dengan sendirinya. Nanti ketika disuruh misalnya menjadi imam di dalam suatu sholat, laki-laki nih, ya, Ustaz. Ketika kita mendengar dari bacaan tersebut memang lancar, tapi di mana maharjal hurufnya, di mana hukum tajwidnya, panjang pendeknya, wallahu alam bishawab. Nggak ada yang membenarkan. Nggak ada yang membenarkan. Berarti bisa dengan nonton program Ayo Mengaji nih Ustaz. Jadi bisa itu, dapat ilmu-ilmu tajwid ya Ustaz ya. Iya. Mari kita mendengar program Ayo Mengaji. Mudah-mudahan kita simak bacaan-bacaannya. Mudah-mudahan kita mendapat pahala pada sore hari ini kan. Gitu. Iya Ustaz. Terus kemudian lagi, di samping kita
wajib untuk memahami daripada ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya itu juga. Kadang-kadang kita menyebut huruf so misalnya atau to atau ko. Dulu kalau kita masih kecil-kecil dulu diajar guru kita itu, misal kalau sya itu kata-kata sya itu dilipatkan lidah. Kemudian kalau kita sudah mulai belajar ngaji, kita tuh disuruh kalau mandi dikesek lidah kita itu kan, agar apa? Agar semakin fasih dalam menyebut penyebutan hurufnya. Oleh karena itu, janganlah kita malas, janganlah kita segan untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Karena kalamullah ini adalah salah satu bentuk dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar, mudah-mudahan kita pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu. Kemudian lagi yang kedua, di samping kita mempelajari ilmu tajwidnya, jadi Al-Qur'an ini ada yang namanya asbabun nuzul dari ayat tersebut, kemudian ada kandungan-kandungan ayatnya, kemudian ada tafsir daripada ayat Quran tersebut. Banyak yang harus kita pelajari. Makanya ketika kita belum sampai untuk mempelajari tafsir atau asbabun nuzul dari ayat tersebut, setidak-tidaknya kita mempelajari dulu bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mungkin kalau kita istilahnya di anak-anak bisa kita pelajari dari Iqra. Tapi kalau mungkin ketika kita sudah dewasa seperti ini baru belajar Al-Quran, rasanya agak sulit. Maka kita carilah guru tuh yang memang betul-betul bisa mengajar kita sendiri kan gitu kan. Ya. Tapi tetap ya disarankan untuk tetap belajar Al-Quran ya. Tetap belajar Al-Quran. Walaupun sudah usia berapapun, wajib sekali untuk bisa membaca Al-Quran ya Ustaz ya. Alhamdulillah kita dengan guru-guru ngaji, kemudian hukum pemerintah kita kan sudah berperan aktif di dalam meningkatkan keagamaan ini, terutama di dalam bidang pemberantasan buta huruf kan. Kan buta Al-Quran ada namanya program PAMI kan, pengajian antara maghrib dan isya. Ini sebenarnya sangat membantu sekali untuk aktivitas kita agar kita bisa membaca Al-Quran. Makanya orang tua yang memang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian dia punya anak, jangan kita malah, jangan segan-segan untuk mengantarkan anak kita tersebut agar anak kita bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Apalagi sekarang sudah dibantu lagi hafiz-hafiz Al-Quran kan. Dulu ketika kita masih kecil sulit sekali kita mau mencari di mana kita nak belajar Al-Quran, di mana kita mau belajar tahfiz Quran kan, menghafal Al-Quran. Sekarang alhamdulillah Allah takdirkan kita ustadz-ustadz yang hebat. Iya, Masya Allah ya Ustaz ya. Sehingga kita banyak penghafal Al-Quran kita sudah hebat-hebat. Sudah banyak juga rumah tahfiz. Sudah banyak rumah tahfiz. Kemudian tempat pengajian pemberantasan buta huruf sudah banyak kan. Benar, Ustaz. Nah itu kita bersyukur kepada Allah. Artinya mudah-mudahan Al-Quran itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Amin. Amin. Mohon izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami untuk menelpon di Studio TVRI Jambi di line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Mari menambah pahala Ramadan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda juga akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita pada hari ini yang telah hadir di Studio TVRI Jambi. Baik Ustaz, tadi telah Ustaz jelaskan mengenai tajwid nih Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dalam per ayatnya Ustaz untuk bacaan tajwid pada Quran surah An-Naml ayat 91 ini Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, jadi kita lanjutkan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang izhar gunnah. Jadi yang mana izhar gunnah ini
yang pertama nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid. Jadi ketika kita membaca maka hendaklah kita dengan berdengung. Misalnya innama, in itu menurut hukum tajwidnya panjangnya itu 1,5 alif atau 3 gerak jari. In tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tapi ada juga yang mengatakan boleh sampai 4 gerak jari atau 2 harakat, kan? 2 harakat itu. Namun kebiasaannya orang-orang itu, apalagi ya ahli qori-qori'ah itu kan dia bermain lagu di situ kan. Mudah-mudahan lebih dari 3 gerak jari atau 1,5 harakat. Bisa 3 harakat atau lebih, 2 harakat atau lebih gitu. Misalnya macam kalimat tadi innama. Nah gitu ya. Kemudian di sini setelah huruf mim ada alif. Alif menunjukkan di atasnya itu ada tanda huruf mat. Nah, kemudian setelah itu ada alif lagi. Ini menunjukkan mat wajib mutasil. Maka cara membacanya juga kita panjang. Sampai 3 alif. 3 alif artinya 6 gerak jari atau boleh 5 gerak jari. Misal innama umirtu an gitu kan. Ya, terus kemudian sifat-sifat hurufnya misalnya pada kalimat umirtu itu tuh kadang-kadang kita menyebutnya bisa-bisa jadi bisa-bisa jadi ca. Padahal kita diperintahkan atau seharusnya ca itu harus ada berdesit bunyi kan. Seperti itu kan umirtu. Nah, kalau kita ini kan bukan lidah Arab, tapi setidak-tidaknya kita bisa mengikuti daripada bagaimana cara bacaan yang bagus dan benar ketika kita melihat orang-orang Arab itu membaca kan gitu. Nah, kemudian lagi an aku di sini nun mati bertemu dengan alif. Ini termasuk di dalam kategori hukumnya izhar. Jadi ketika nun mati bertemu dengan alif, maka bacaan izharnya itu harus dinyatakan an a'buda an. Jadi bunyi nunnya itu jelas. An a'buda. Nah, terus kemudian Rabba hadhihi. Ha ini kan ada 2. Ada ha besar, ada ha kecil. Kalau ha kecil itu kalau dalam bahasa kita di pondok tuh ha pedas namanya. Kepedasan. Tapi kalau ha yang kubro kecil, ini harus digetarkan ke hati. Ke dada kan. Ih dinas kan. Tidak boleh dinas. Kalau dinas siro artinya tuh hanya ha kecil. Sedangkan dinas siro tuh ha kan ha besar itu. Jadi ha kita getarkan ke dada kan gitu. Jadi Rabbaha zihil balda. Nah, ha-nya itu harus kita keluarkan bunyi ha besarnya itu. Tidak boleh dikecilkan. Kemudian lagi setelah ha zihi ada ha kedua lagi. Ini ha marbutoh namanya kalau di dalam istilah ilmuannya kan. Ha besar juga nih. Jadi harus kita baca jelas. Kecuali ha pada kalimat harrama. Harrama, ha itu yang disebut dengan ha pedas tadi kan. Misalnya ha kecil atau ha ringan. Kemudian kembali lagi kepada ha yang kedua, yang selanjutnya itu kembali lagi kepada ha yang besar. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu fasahahnya, makhraj hurufnya itu memang harus kita teliti betul, jangan sampai kita ketinggalan daripada apa yang sudah kita baca. Karena kita tuh kadang-kadang banyak ketika kita merasa diri kita sudah bisa membaca Al-Quran, sehingga kita dengan sekendak hati kita membaca Al-Quran itu dengan selancar-lancarnya, tetapi makna, tujuan dan artinya daripada ayat tersebut itu jauh dari yang sebenarnya. Kenapa?
Karena ketika kita membaca Al-Quran itu, ada yang tersalah salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka artinya berbeda juga lagi berbeda atau juga berubah. ya, Ustaz, ya. Nah, makanya ketika kita misalnya belajar Al-Quran atau mengajarkan, maka ketika kita mengajar itu hendak kita perhatikan betul, jangan sampai nantinya anak-anak yang kita ajarkan itu mengikuti jejak apa yang sudah kita ajarkan. Nah, apa sebab? Karena dia mengikuti gurunya kan. Benar. Makanya kita mencari guru, memang betul-betul kalau guru Al-Quran itu carilah guru yang memang ya fasih fasih di bidang Al-Quran itu sendiri. Ya, memang lah sudah lang melintangnya di bidang Al-Quran. Sehingga nantinya tidak ada keraguan lagi kita ketika kita mau belajar Al-Quran ataupun kita menitip anak kita untuk agar bisa diajar Al-Quran dengan baik dan benar. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Berarti itu tadi untuk tajwid pada Quran Surah An-Naml ayat 91 ya, Ustaz, Iya, ya? Masya Allah. Jadi ada sampai beberapa bacaan, baik itu makhrajul hurufnya, kemudian sifatul hurufnya, tajwidnya tadi juga sudah saya iya. jelaskan, di mana mat panjangnya ada berapa, gitu ya, Ustaz, ya. Untuk mengukur panjang dari harakat ini tadi seperti apa nih, Ustaz, caranya? Dengan lipatan tangan atau ketukan seperti apa itu, Ustaz? Jadi yang setelah kami pelajari, ya baik itu dari mulai mengaji dulu, iya, setiap guru-guru yang mengajarkan beda. Jadi tekniknya macam-macam ya, teknik Ustaz? ngajarnya. Jadi ketika kita misalnya mengetahui berapa ketukan misalnya mad wajib mutasil, mad wajib munfasil misalnya, atau izharunah izharunah atau bahasa du tajibunah, namanya kan wajib berdengung. Iya, Izharunah itu jelas dan nyata berdengung kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya 1,5 alif katanya, artinya 3 gerak jari. 3 gerak jari Ya. gitu ya, Ustaz? Kalau 2,5 alif berarti 5 gerak jari. Itu untuk kadar hitungannya, hitungannya, berapa lamanya berapa begitu lama. ya, Ustaz? Ya? Misal ada, kadang-kadang kan kita itu membaca Al-Quran itu, ya kadang tanpa kita sadari, mungkin karena kita berenak belagu kan. Benar, Ustaz. Misalnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kan kepanjangan tuh. Iya, benar. Nah, kita harus ada batasan-batasannya. Jangan sampai ketika kita membaca dari Al-Quran tersebut melebihi daripada hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh hukum tajwidnya. Kalau memang dia man arid li sukun misalnya, harus 6 harakat atau 6 gerak jari kan? 3 harakat, 6 gerak jari. Jangan lebih dan jangan kurang. Nah, kemudian yang semestinya kita pendek, jangan kita panjangkan. Nah, gitu. Misal di dalam kalimat kita ini an aku, masih kita berbicara dengan izhar nih tadi ya, huruf izhar. Karena izhar kan tahu kita jelas pendek. Karena kita mau berlagu jadi kita panjangkan. Ada wa umirtu an itu nggak boleh ya, Ustaz? Nggak boleh. Kenapa? Di dalam ilmu tajwid itu menyalahi daripada aturan-aturan ilmu tajwid itu sendiri. Ada. Nah, kemudian lagi ketika kita membaca kunu minal muslimin, kita disuruh boleh panjang 3 gerak sampai 3 harakat sampai 6 gerak jari misalnya kan. Jangan pula kita pendekkan seperti kita membaca man'iwat pada kalimat man'iwat kan. Pendek gitu Pendek. ya, tidak boleh pula ya, Ustaz, ya. Jadi ketika kita membaca itu memang harus kita perhatikan betul, apalagi misalnya kita seorang qari'ah, kadang-kadang mungkin kita membaca itu perasaan kita sudah betul, rupanya ada yang tersalah, ya salah jalih lah, salah khafi lah dan sebagainya kan. Makanya oleh karena itu hendaklah kita pelajari betul bagaimana hukum-hukum tajwid yang benar, bagaimana sifatul huruf yang benar, makharijul hurufnya, sehingga nantinya ketika kita membaca Al-Quran itu insya Allah apa yang sudah kita bacakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bacaan kita akan semakin
benar dan semakin bagus. Insya Itu, Allah Mbak, ya. ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Membahas tentang Quran surah An-Naml ayat 91 nih Ustaz. Ya. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang terjemahan dan maknanya nih. Nampaknya surah dalam An-Naml ayat 91 ini banyak hikmah yang terkandung dalam ayat ini nih Ustaz. Boleh silakan dijelaskan Ustaz apa makna dari ayat ini nih Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik. Di dalam surah An-Naml ayat 91 ini yang artinya lebih kurang sesungguhnya aku kata Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyembah negeri ini. Itu di dalam terjemahannya kan. Ini itu siapa? Ini itu bermaksud Mekah. Itu Mekah, Makkatul Mukarramah. Yaitulah suatu tempat negeri yang disucikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada permasalahan di situ, tidak ada pertikaian di situ, maka Allah ciptakan kota Makkatul Mukarramah itu menjadi kota yang suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian lagi ayat ini menjelaskan bahwasanya aku diperintahkan kata Rasulullah untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang muslim ini. Nah, makanya kata Rasulullah wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan kata Rasulullah masuk ke dalam golongan orang-orang yang muslim. Artinya dari ayat ini bahwasanya Allah menekankan atau menegaskan, kalau di dalam ilmu nahwu itu umirtu kan fi'il amar, artinya penegasan, diperintahkan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalankan karena ini adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita boleh. sambung lagi untuk penjelasan tentang surah An-Naml ayat 91 ini. Oke. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Kami menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811-7433-133. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Horim MPDI. Baik Ustadz, tadi telah dijelaskan tentang terjemahannya, kemudian selanjutnya tentang asbabun nuzulnya nih Ustadz. Pada Quran surah An-Naml ayat 91 ini Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Ya, jadi surah An-Naml ayat 91 ini asbabun nuzulnya, ayat ini terdiri dari ayat yang ke-27 daripada surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ayat ini disebut juga surah Makkiyah karena diturunkan ketika Rasulullah SAW sebelum dia hijrah ke kota Madinah. Jadi di Mekah turunnya ya, Di Mekah Ustaz, turunnya. surah ini ya. Jadi ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Apa saja yang terkandung dalam turunnya Al-Quran ini atau asbabun nuzul daripada surah yang ke-91 ini, ini sebenarnya menceritakan tentang keadaan bangsa pada saat itu atau para nabi pada saat itu. Makanya surah Al-An'am itu disebut dengan semut. An-Naml ini semut, ya. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang bagaimana gesitnya, adilnya, kerjasamanya si semut. Kemudian lagi di dalam surah itu juga disebutkan juga adanya al-hudhud. Nah, al-hudhud ini, jadi kedua hewan ini, semut dan hudhud ini menjadi bagian dari kisah Nabi Sulaiman yang ada di dalam surah An-Naml ini ayat 91 ini. Kemudian lagi surah An-Naml ini terdiri dari 93 ayat. Diawali dengan to dan sin. Iya, Ustaz. Kemudian di bagian akhir daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat surah An-Naml ini penegasan Allah tentang kebesaran Allah, agar manusia tidak ragu lagi bahwasanya Allah lah sang pencipta. Makanya sampai hari ini kota Makkah ini kenapa menjadi kota yang menjadi
idam-idaman oleh masyarakat Islam seluruh dunia, karena dia sudah teruji bahwasanya Allah akan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang sebagai kota suci. Jadi manusia dari mana-mana pun dia akan berbondong-bondong datang menuju tanah suci tersebut. Nah, itu sudah dijanjikan Allah, sehingga manusia tidak ragu lagi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian lagi di dalam surah An-Naml ini kenapa juga disebut dengan surah Sulaiman? Nah, karena banyak menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman dengan mukjizat-mukjizatnya bisa memindahkan misalnya istana Balqis sampai ke istana Sulaiman. Kemudian dengan mukjizat itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan-hewan. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beserta bala tenteranya sedang melewati di sebuah tempat, pada saat itu berkumpullah semut-semut ini sedang rapat. Ada rapat ya? Ada rapatnya, sedang berkumpul. Koloninya itu ya. Jadi ketika dia mendengar bahwasanya Nabi Sulaiman akan melewati jalan itu, diperintahkan oleh Raja Semut masuk semua ke dalam, karena sebentar lagi Sulaiman bala tenteranya akan melewati tempat ini. Kalau tidak mau mati terinjak, kan gitu. Nah, itu juga dijelaskan di dalam surah An-Naml ini, dari ayat 91 sampai dari ayat 1 sampai 93 ini. Ya, keseluruhan surah An-Naml ini ya, Ustaz ya. Kemudian selain semut itu, kenapa ada burung hudhud? Nah, rupanya burung hudhud inilah sebagai pesuruh untuk mengantarkan surat ketika ada berita-berita. Posnya gitu ya, Ustaz ya. Maka burung hudhud ini ikut andil juga di dalam kegiatan-kegiatan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian juga di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 91 ini dan seterusnya, itu juga diceritakan tentang nabi-nabi yang lain. Adanya Nabi Musa, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Soleh, bahkan cerita Nabi Lut pun ada juga di sini. Nah, sehingga cerita-cerita Nabi yang ada dalam surah An-Naml ini maka membuatkan bahwasanya apapun yang kita ragukan selama ini itu sudah dituangkan di dalam Al-Quran surah An-Naml ini mengenai tentang kisah-kisah dari para nabi-nabi terdahulu itu. Bahkan mungkin kita selama ini kan apalah semut kan, paling-paling kita banyak ngumpul kita usir, padahal kita tidak tahu banyak kita akan belajar dari semut. Misal sifat kegotoroyongan, barang yang besar dengan bersama-sama bisa diangkat, dan dia tidak pernah saling iri mengiri. Ada. Kalau iri-irian dia tentu nggak akan bersatu. Dan tidak juga dia maling tulang macam gitu kan. Maling tulang namanya. Nah, maling rezeki kantin. Kemudian kawan lah capek-capek, kita ngambil enaknya be kan. Nah, tidak seperti gitu semut. ya. Enggak. Ya, benar. Ya. Kenapa? Karena surah semut kan. Iya, An-Naml. Surah An-Naml artinya apapun yang dilakukannya, mungkin ini adalah salah satu untuk menjadi iktibar buat kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semut misalnya? Pertama, kecerdasannya. Dia bisa memberi sarang yang bagus. Kemudian dia bisa membuat jalan. Kita tengok jalan semut. Tidak pernah dia motong tikung. Kalau jalannya itu lah berjejer terus kan. Kalau kita jangan bentar motong tikung. Nggak ngejar cepat kan. Nah, makanya ada yang harus kita ambil pelajaran dari hewan-hewan yang sudah ada hikmahnya dituangkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mungkin kita selama ini memandang apalah burung kan? Iya, yang namanya burung itu adalah makhluk Allah. Kita yang berkuasa, kita diberikan penciptaan yang sempurna oleh Allah. Tapi banyak iktibar yang harus kita ambil dari burung hudhud. Kenapa kok dia bisa mengantar ke surat dan sebagainya? Sehingga dua hewan ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 91 sampai 93 ini. Nah, mungkin kita mudah-mudahan kita bisa mengambil itibar dari semua itu, Mbak. Masya Allah ya Ustaz ya, sangat luar biasa sekali. Pasti ada hikmah yang terkandung dari hal itu ya Ustaz ya. Makanya penting sekali untuk mempelajari Al-Quran hingga sampai terjemah, sampai ke tafsirnya. Masya Allah. Jadi karena kalau tidak kita mengetahui, dari mana kita bisa ambil ikhtibar tadi ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallah. Tentu juga pada surah ini, pada surah An-Naml yang Ustaz sampaikan tadi bahwa
Makkiyah. Berarti surah ini turunnya di Makkah ya. Makkah. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga pada ayat yang ini terutama yang menyatakan bahwa kebesaran Allah ya Ustadz ya, dan juga menampakkan seperti apa kesungguhan bahwa Allah itu memang sangat luar biasa sekali, begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi kenapa Allah turunkan surah An-Naml ini sebelum Rasulullah hijrah? Agar memantapkan Rasulullah, agar ketika dia hijrah ke kota Madinah, dia betul-betul menjadi penyembah Allah yang sesungguhnya. Makanya. Mohon izin Ustaz, kita sapa penelpon terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, dengan siapa di mana Pak? wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin supaya volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu karena akan storing terdengar di Studio TVRI Jambi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf Pak. Aidut Mayu. Pak Kaidit di Pemayung ya Pak. Dipersilahkan Pak dibacakan Quran Surah An-Naml ayat 91 berikut ini. Masih belajar, Mbak? Siap Pak, dipersilahkan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Khaidir yang berada di Pemayung telah bergabung dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Baik Ustadz, langsung saja kita koreksi bagaimana bacaan Pak Khaidir yang di Pemayung tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah, Pak Khaidir di Pemayung bacaannya sudah cukup bagus. Cuman mungkin karena terburu-buru, karena juga melalui telepon, sehingga agak kurang sabar gitu kan. Nah, cuman pada kalimat misalnya minal muslimin, sinnya itu Bu. Jadi aku minal muslimin itu pada maharijul hurufnya. Kemudian lagi hazihil baldah. Hazihil baldah sudah bagus, tapi mungkin lebih di baldah, baldatil ladzi, lebih dimantapkan lagi. Nah, kemudian berhenti pada kalimat harramaha. Mungkin sebaiknya atau sebagusnya kita langsungkan harramaha walahu kullu syai'. Karena di situ tempat berhentinya yang Tepat ya, tepat. wakaf yang tepatnya Tapi ya, ya kalau napasnya sayup si atau sayup, mau boleh. habis. Tapi kita ulang lagi, misalnya dari allazi harramaha. Baik Ustaz. Nah, itu aja Mbak. Baik, barakallah, semoga menjadi masukan dan tambahan ilmu bagi Pak Khaidir yang berada di Pemayung tadi ya, Iya. Ustaz ya. Barakallah Ustaz. Baik Ustaz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustaz. Kami ingin mendengarkan kembali bacaan yang baik dan benarnya tentu dari Ustaz narasumber yaitu Bapak Harim MPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'buda rabba hazihil baldah الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan yang baik dan benar ya Ustadz ya, dari Ustadz Harim MPDI. Baik Ustadz, mohon kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini tentang Quran Surah An-Naml ayat 91. Dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan daripada ayat Al-Quran Surah An-Naml ayat 91, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu diturunkannya di kota Mekah sebagai ayat yang disebut dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini menegaskan bahwasanya menyembah Allah itu adalah mutlak. Makanya ketika sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Allah perintahkan Rasulullah SAW itu untuk menyembah negeri ini. Artinya menyembah Allah di tanah yang suci tersebut. Karena itu akan dibuat salah satu bentuk daripada kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Makanya disebutkan dengan tanah haram atau tanah suci. Di situ tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada
kesulitan-kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat ini adalah tempat yang di mana tidak ada boleh pertumpahan darah di antara manusia dan tidak boleh membunuh binatang buruan dan tidak boleh menebang pohon karena di situ ditetapkan oleh Allah sebagai kota haram di seluruh dunia. Itu Mbak ya. Barakallah. Terima kasih Ustadz telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.